hampir 4 jam itu, setengah jam hampir 4 jam. Ketemunya adalah Rahayu. Ini kita sedang di Taman Benyamin Sueb ya, di Jatinegara, Jakarta Timur ya. Di sini ada acara Keris Kamardikan Award ya. Jadi kali ini kita akan melihat jadi keris-keris yang menjadi juara ya di acara ini. Di acara Keris Kamardikan Award 2024 ini, jadi keris-keris yang dipamerkan itu adalah keris-keris yang dibuat di zaman sekarang, atau kita menyebutnya keris kamardikan ya, atau keris yang dibuat di era kamardikan. Jadi empu-empu yang membuatnya adalah empu-empu zaman sekarang ya. Jadi itu teman-teman bisa melihat sendiri ya. Jadi di sini ada yang istilahnya mutrani keris-keris dapur sebelumnya atau keris klasik, ada juga yang benar-benar baru atau kontemporer ya. Dan semuanya itu dihadirkan di sini ya, entah itu yang pakai kinatah ataupun yang tidak pakai kinatah ya. Dan ada banyak keris menarik yang jelas. Nah, ini kita bersama Pak Tony Zulus ya, salah satu juri di Keris Kamardikan Award ini. Kita akan tanya-tanya sebentar jadi tentang keris-keris yang istilahnya juara lah ya di sini itu kira-kira kriterianya apa saja. Oke, Pak Tony, kali ini ada 8 keris tadi ya di sini. Itu kira-kira untuk penentuan kriteria yang istilahnya juara-juara di sini itu kira-kira apa saja, Bapak? jadi ada beberapa juri yang sudah ditentukan oleh ketua pelaksana. Ketua pelaksananya itu Pak Mas Adi Jurisdiono dan wakilnya Mas Anton ya. Jadi semua sudah ada kategori-kategorinya. Keris klasik polos, keris kamardikan kontemporer polos, kemudian keris klasik dengan kinatah, dan kemudian juga keris kontemporer kinatah. Ada 4 kelompok. Nah, setiap kelompok ini dinilai, ada formulirnya. Apa itu bahannya, apa itu garaknya, bagaimana kira-kira keserasiannya, kemudian temanya dan sebagainya ya. Dan di situ dari dua-dua. Juara 1, juara 2, juara 2 gitu lah. Terus kemudian setelah ketemu 8 besar ini, 8 besar ini jelas sudah pasti memasuki kriteria estetika sudah masuk karena dinilai oleh 5 juri. Nah, ditentukan lagi oleh ahli esoteri untuk mengerti di antara 8 ini mana yang paling kuat energinya. Jadi kita tidak bisa melupakan bahwa keris itu tetap ada yang namanya esoteri dan eksoteri. Nah, kemudian kita waktu itu ketemu dengan seorang ahli mendeteksi energi, kemudian juga ahli dalam hal Reiki ya. Itu orangnya nih, namanya Satrio Sabdo. Oh, yang pojok bawah itu? Ya, pojok bawah pendeteksi esoteri. Ya. Nah, dari situ setelah hampir 1 keris hampir dideteksi hampir setengah jam. Jadi hampir 4 jam itu. Setengah jam hampir 4 jam. Ketemunya adalah juara 1 ini. Nah, juara 2, juara 3 dan seterusnya ya. Dan ternyata ya ternyata saya simpulkan ya, ternyata keris dengan bahan meteor itu unggul. Jadi di antara 8 ini yang bahannya meteor justru ini. Oh, yang juara 1. Saya juga kaget. Kebetulan memang ini kayak saya juga, tapi milik orang lain. Saya waktu itu menilainya juga tidak terlalu tinggi karena apa? Karena yang lain-lainnya lebih bagus, Mas. Oh, enggak. Ceritanya gitu. Nah, kemudian setelah terpilih begini ya udah, jatuhlah juara 1, 2, 3 dan 5 hiburan. 5 favorit. Saya kira gitu, Mas tadi. Oh ya, dan pertanyaan terakhir mungkin kira-kira harapan apa dari diselenggarakan acara Keris Kamardikan Award ini, Bapak? Jadi gini, tahun 2008 kita sudah mempublikasikan atau memproklamasikan istilah keris kamardikan. Kita pernah melaksanakan
Keris Kamardikan Awards di Bentara Budaya waktu itu ya. Nah ini tujuannya untuk merangsang kolektor juga mau beli keris Kamardikan yang pertama. Oke. Yang kedua, semoga empu-empu baru, ya empu-empu muda ini juga terangsang untuk serius untuk keris Kamardikan. Dan kenyataannya untuk saat ini teman-teman semua itu ternyata bisa memenuhi keris-keris yang bagus-bagus, artinya ketenaga kerjaan, menyerap tenaga kerja. Waktu saya proklamasikan ya, waktu itu kemungkinan pengrajin itu hanya berapa gelintir ya. Sekarang kalau kita riset, baik itu pedagangnya, baik itu pengrajinnya, bisa meningkat sampai 500%. Saya kira itu mungkin juga Mas Teddy juga tahu ya. Sekarang perkembangannya dari bahkan ada seorang sarjana yang karena senang keris, dia terjun ke perkerisan, ada yang dokter ya, ada yang chef ya, bisa terjun ke perkerisan. Nah itu karena kesadaran budaya. Nggih, kalau gitu matur nuwun Pak nggih atas semua penjelasan tadi. Nggih, matur nuwun. Nggih. Nah, dan ini adalah keris-keris yang sudah melalui penilaian ya, artinya yang sudah terpilih ya. Jadi ada 8 seperti yang dikatakan Bapak Tony Junus tadi itu ya. Jadi ada yang istilahnya keris Kamardikan yang klasik polos itu diambil 1-2. Lalu yang klasik dengan kinata itu juga diambil 1-2. Lalu ada kontemporer polos diambil 1-2 dan juga yang kontemporer kinata itu diambil 1-2. Akhirnya terpilih 8 itu tadi ya. Dan di sini yang untuk juara favoritnya tadi sudah kita lihat ada 5 ya. Nah, yang sisanya 3 itu nanti ada juara 1, juara 2 dan juara 3. Dan teman-teman yang menyaksikan langsung di sini mungkin sudah melihat ya dari dekat ya. Jadi keris-keris yang istilahnya mendapat juara ini seperti apa saja detailnya. Nah, ini yang juara 3 ya. Ini yang klasik sepertinya, ini gaya Bali ya, klasik tanpa kinata yang ini kayaknya itu. Nah, dan untuk yang ini 2 ini pakai kinata ya, ini kontemporer kayaknya kalau kita lihat itu ya. Jadi Garuda dan ada Wisnu kayaknya. Nah, ini yang juara 1 ini ya, ini kontemporer yang jelas itu ya, dari gayanya kontemporer ya, dan ini tanpa kinata atau yang polos ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, sebenarnya selain acara pameran dan istilahnya ada keris Kamardikan Award ini, itu di malamnya ada banyak acara ya. Jadi kita coba saksikan aja Pak bersama para hadirin. Kita saksikan bersama wayang Jendra. Apo wati opo tresno yen wajib agung sawape ugi yen eling sadayanipun Angruat denda upata gurunira upataning bapa biyung upata sanak kadang tuwa ang lebur dosamala angruat Sebenarnya prosesi Sidikara Pusaka ini cukup panjang ya.
Kalau yang saya tampilkan tadi cuma sebagiannya saja ya. Dan ini adalah teman-teman pemilik pusaka-pusaka yang istilahnya diupacarai di acara ini ya. Nah mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya.